Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak calon guru muda yang saya hormati, para rekan guru yang saya hormati, mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita sudah bisa hadir di aula kelas 6 untuk menghadiri pemaparan dimensi penerapan dan pemahaman budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Amin. Salat serta salam semoga dilimpahkan kepada Junjungan Alam, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'atnya, dan sampai kepada kita sebagai umatnya, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dan jamin jabatan. Para bapak, ibu, dalam kesempatan ini saya akan memandu acara yang akan saya pandu. Ada beberapa acara. Yang satu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga prakata dari Bapak Kepala Sekolah, yang keempat pemahaman pemaparan budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak, yang kelima tanya jawab, yang keenam kesimpulan, yang ketujuh tutup doa. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara pembukaan sudah dilaksanakan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Meli. Kepada hadirin dimohon berdiri. Menginjak ke acara yang ketiga, yaitu prakata dari Bapak Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Yani SPD sebagai Wakil Kepala Sekolah. Waktu dan kehormatan dipersilakan.
konsisten kembali, lebih giat lagi sehingga insya Allah bisa mendapatkan hasil yang maksimal sehingga bisa bermanfaat terutama bagi dunia pendidikan yang berada di SD Sukarsana. Selanjutnya kepada rekan-rekan yang baru, saya atas nama kepala sekolah mendorong secara penuh dan memotivasi kepada bapak-bapak dan ibu agar bisa mengikuti jejak langkah rekan kita untuk bisa mengikuti program guru penggerak. Nah, hal ini merupakan salah satu bentuk prasyarat kita untuk meningkatkan metode pendidikan yang lebih baik sehingga sekolah kita bisa lebih maju dan bisa seimbang dengan sekolah-sekolah yang berada di lingkungan khususnya di lingkungan Kecamatan Pasir Koda. Sebelumnya ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan bahwa ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa menjadi guru penggerak ini mempunyai beberapa hal atau beberapa manfaat yang perlu kita ketahui. Yang pertama diantaranya menjadi guru penggerak itu, Waalaikumsalam, silakan Pak Iwan, terima kasih. Sebetulnya di kawasan terus disampaikan. Bisa dilanjut ya, silakan Pak Iwan. Bapak dan Ibu, diantaranya manfaat menjadi guru penggerak itu diantaranya yang pertama, secara pribadi bisa mengembangkan kompetisi dalam berkarya. Jadi perlulah untuk mengembangkan potensi diri.
Ya, kita ketahui dan kita saksikan bahwa Pak Soeharman alhamdulillah menjadi leading sektor ya di sekolah kita, sehingga alhamdulillah rekan-rekan dari 4 rekan ini alhamdulillah ya berkat dukungan bahkan berkat motivasi beliau ya, kita bisa lulus di tahap pertama. Dan ini mudah-mudahan menjadi doa kita bersama, mudah-mudahan di tahap-tahap berikutnya kita bisa lulus ya, termasuk dari SDN Karangtumaritis rekan kita bahkan berisiko lagi ya, Bung Adi, Pak Triana sampai Pak Iwan mudah-mudahan lulus di tahap pertama, mudah-mudahan di tahap-tahap yang akan datang termasuk simulasi dan lain sebagainya mudah-mudahan bisa lulus sehingga kita bisa bareng-bareng mengikuti guru penggerak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaatnya itu bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid ya. Jadi nunggu tinggal kurang sadayana kedengannya itu Pak Soeharman karena itunya disebut nate urang mah aya kebiasaan mah teacher center kan sebetulnya gitu teacher center gitu biasanya urang mah rata-rata ngalah gini-gininya kamu teh gitu. Mudah-mudahan pengalaman dari pengalaman mengupastikan Pak Anjena ka urang sadayana alhamdulillah aya mah kitu jika nama untuk teacher center tapi ada nama student center gitu seperti gitunya itu berpusat pada murid angkla di CDS ama seperti gitunya tak kami mesin kurima itu jatuh guru ke gugur gitu tak ayam seperti gitunya kata-kata CDS ama seperti gitunya CDS mudah-mudahan dua arah guru penggerak mudah-mudahan teacher center ada nama seperti gitunya kata angkat lunak mudah-mudahan manfaat dari guru penggerak mempunyai kelompok baru ya, di antaranya kelompok baru kelompok belajar yang pasal alhamdulillah ya ayah istilah karya Islam itu menemukan hal-hal baru sehingga bahkan menemukan teman-teman barunya. Nah kali ayah menemukan tokoh baru bapak titip aja kalau saya mantap kalau bisa menemukan tokoh baru seperti itunya tapi temukanlah rekan-rekan istilahnya itunya rekan-rekan belajar baru rekan kerja baru sehingga bisa memotivasi bahkan bisa menularkan kepada rekan-rekan yang berada di sekolah. Selanjutnya di antara teh bisa bertukar pengalaman. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah bahkan mesin beli termasuk tempatnya tumpulnya seperti itu tumpulnya. Alhamdulillah berkat Pak Soeharman dari calon guru penggerak istilahnya tentunya orang bisa bertukar pengalaman, bertukar ilmu sehingga seetik ayo mah jadi pamaman oke maka jadi terangan chat GPT gitunya terangan Canva gitu eta berkat dorongan Pak Soeharman kita mudah-mudahan sangat oke termasuk Pak akhirnya ulah sarapan akhirnya ulah sarapan pas sekolah itu orang teh mudah-mudahan menjadi lebih praktis seperti gitunya sama akhirnya gitunya lagi lah tanya berbagi pengalaman terus termasuk bimbingan manfaat itunya bimbingan mudah-mudahan Pak Soeharman biasa membangun bahkan biasa membimbing rekan-rekan memang jika ayeuna teh keacan biasa ngalaksanakeun secara maksimal utamakan tentang pembelajaran. Tapi mudah-mudahan berkat guru penggerak teh aya nilai plus lah kalau urang sadayana utamina aya di lingkungan sekolah SDN Sumerangsana bahkan dari seperti itunya termasuk SDN Karangtumaritis, SMP 5, alhamdulillah SMP 5 oke kan ayahnya seperti Ibu Cica lanjut terus kalbet karena guru penggerak. Oke selanjutnya di guru penggeraknya manfaat nanti ada hal komunitas barunya kita itu Pak Soeharman ya komunitas baru, komunitas belajar bahkan berkelompok oke berkelompok seperti itu jadi oke adalah manfaat untuk saya. Nah, terakhir di antaranya kalau manfaat guru karate di antaranya kemarin tadi secara beberapa isu itu diserahkan kepada bahwa itu mengumpulkan jalan awal kanggo peningkatan karir. Bahkan
mudah-mudahan dina guru penggerak insya Allah setelah menjadi guru penggerak ngagaluhan sertifikat anu nilai nanti jam 300 1 jam berapa 310 jam. Nah ieu teh mangrupikeun jembatan kanggo guru penggerak anu lulus bisa langsung jantung kepala sekolah, bahkan rekan urang sarayananya Pak Ahmad atau Pak Haris ayeuna aja tercatat sebagai calon pengawas. Itu bapaknya mudah-mudahan itu tiket kanggo jenjang karir. Ini jenjang karir kanggo kepala sekolah sareng kanggo pengawas kanggo guru PNS. Kanggo P3K sami ya mau P3K sami teh aya perbedaan. Bahkan upami ninggalkan harum normal itu disebutnya P3K oge upami tos jantan guru penggerak, tos nambahan sertifikat guru penggerak, tos jantan mendapatkan sertifikasi sama biasa dari sekolah atau rekan-rekan anu kacan dari P3K atau anu kacan dari ASN kita sami tiket kanggo menjelang masuk di ASN. Tapi mudah-mudahannya kayak pemerintah merisetnya mau bohong kan beda ya telat gitu. Masalah telat pada aneh bagi sebetulnya gitu. Mudah-mudahan ya jadi motivasi intina bersimpuring melalui simpuring atas nama kepala sekolah memberikan motivasi rekan-rekan guru secara khusus, secara pribadi mereka simpuring. Mudah-mudahan simpuring sareng rekan-rekan sadayana biasa membangun perkembangan pendidikan sehingga hasilnya bisa diterapkan ke anak dan mudah-mudahan dari hasil urang sadayana menjadi guru penggerak bisa memajukan pendidikan sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Pak YSPD, yang mana beliau sudah memberikan motivasi kepada kita untuk menjadi lebih baik. Mari kita doakan dan kita berdoa mudah-mudahan calon guru penggerak yang angkatan 10 yang sudah lolos tahap 1 sekarang menjelang tahap 2 yang SM-nya sudah dilaksanakan, yang belum tinggal wawancara. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita lolos dari tahapan kedua. Itu ya. Selanjutnya kalau sudah lolos tahap 2 berarti mengikuti pendidikan sama dengan Pak Sulaiman untuk angkatan 10. Mudah-mudahan kita lolos, yang belum mudah-mudahan di angkatan 11 ada kotak untuk Cianjur dan bisa daftar. Selanjutnya minjak acara yang keempat, pemaparan budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak akan disampaikan oleh Bapak Suherman SPD. Waktu peserta kehormatan di Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kebetulan hari ini Bapak Kepala Sekolah tidak hadir karena ada suatu halangan yang tidak bisa hadir karena beliau sakit. Mudah-mudahan Bapak Kepala Sekolah cepat sembuh sehingga kita dapat bertemu kembali. Kemudian yang terhormat juga rekan-rekan guru sejawat, kebetulan hari ini suatu kehormatan karena
dalam praktek aksi nyata saya dihadiri oleh suatu kehormatan yang tak terhingga. Untuk yang pertama rekan sejawat Sulawesi Sana, yang kedua adalah SMP Negeri 5 Pasibulan. Selanjutnya kehadiran juga dari rekan guru teman sejawat dari SDN Sukawasana. Saya aturkan terima kasih yang tak terhingga. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan suatu manfaat atau suatu pembelajaran bagi kita sebagai insan pendidik, sebagai insan guru, sebagai pembelajar sepanjang hayat. Karena guru adalah insan yang haus akan ilmu dan akan belajar. Untuk selanjutnya, izinkan saya sebagai di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 yang alhamdulillah saya sudah melakoni pendidikan selama 2 bulan 15 hari atau 12,5. Jadi hari ini suatu modal untuk saya untuk memberikan suatu pemahaman atau berbagi praktek baik kepada rekan guru atau teman sejawat, karena fungsi daripada guru penggerak adalah pertama adalah berpihak pada murid, yang kedua adalah kolaboratif, yang ketiga mandiri, yang keempat adalah inovatif. Nah, saya mengambil di sini adalah kolaboratif, kemudian perannya adalah coaching klinik atau pelatihan terhadap teman sejawat. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini saya akan memberikan ada manfaatnya kepada Bapak Ibu guru yang hebat semua, akan memberikan suatu pengalaman atau berbagai praktik baik. Untuk selanjutnya pada kesempatan ini kiranya Bapak Ibu bisa menyimak, kemudian bisa meresapi, dan akhirnya bisa merefleksikan nanti di akhir pemaparan ini. Karena mungkin di sini kita ambil judul saja, dan di sini ada saya mengambil judul adalah penerapan dan pemahaman budaya positif yang akan diterapkan di sekolah. Bapak Ibu guru yang hebat, ya, kita mengenal dengan konsep budaya positif. Ya. Yang pertama, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, kata daripada budaya positif itu, menurut Ibu Bapak sekalian, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Boleh mengacungkan tangan Bapak Ibu semua, ya. Yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya baik. Budaya baik, ya, menurut teman sejawat yang akan Tumaritis, Pemohon mau menambahkan? Budaya baik contohnya misalkan antara guru dan guru bersalaman, mengucapkan salam, dan siswa juga atau murid mengucapkan salam dan bersalaman juga. Budaya baik. Ada yang mau menambahkan? Iya, Bu Meliana. Perwujudan dari nilai-nilai universal yang diterapkan di sekolah. Iya, ya, yang paling penting kita ambil budaya positif adalah budaya positif itu adalah budaya atau kegiatan yang dilaksanakan sekolah yang menjurus pada kebaikan. Kemudian nanti dalam kebaikan itu kita sebagai guru, kita sebagai murid, kebahagiaan dan keluarga sekolah itu menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan tenang, saling menghargai, kekeluargaan, apalagi saling menghormati, kasih sayang, itu disebut dengan budaya positif. Iklim budaya positif di sekolah itu menciptakan keharmonisan, saling menghargai, ya. Tetapi ada fungsi-fungsi tertentu, ada batas-batas tertentu. Kemudian inti dari budaya positif itu adalah yang pertama adalah yang disebut dengan perubahan paradigma belajar. Inti dari budaya positif adalah yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah ada nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia.
Kemudian selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Selanjutnya ada posisi kontrol sebagai guru. Nah ini sudah mengerucut. Ini mungkin ada yang 4 atau 5 ini masih bersifat universal, masih bersifat umum. Tetapi yang sini ada posisi kontrol guru. Mengapa di sini ada posisi kontrol guru? Karena kita sebagai insan yang bergerak di bidang pendidikan yang akan memahami laju tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kodrat alam, dengan sesuai dengan kodrat zaman. Kemudian setelah posisi kontrol guru dilanjutkan kepada keyakinan kelas. Selanjutnya di sini ada segitiga restitusi. Yang disebut dengan segitiga restitusi adalah bukan segitiga pengaman, tapi di sini ada segitiga pemecahan masalah. Jika di sekolah itu kedisiplinan mulai menunda atau siswa ada permasalahan. Nah, penyelesaiannya berada pada segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu sampai di sini mungkin ada mau menambahkan atau ada yang berkomentar. Jadi tidak usah kaku, kita belajar sharing, kita belajar diskusi, kita belajar berbagi ya. Jadi bukan hanya mendengarkan saja, tetapi ada nilai-nilai yang nanti diambil, kemudian nanti direfleksikan. Nanti yang akan direfleksikan di sini ya. Peran kita di dalam posisi kontrol guru itu di mana? Nanti akan terbuka. Ya. Kalau ini bersifat universal saja. Ya. Ada tanggapan dari Bapak Ibu? Mungkin? Silakan kalau mau tanggapan. Masih 30 menit lagi, masih lama. Silakan kalau mau yang menambahkan tentang konsep inti budaya positif. Dan ini mungkin Bapak Ibu calon guru penggerak yang masih proses tahap 1 mungkin akan mempelajari konsep-konsep seperti ini. Atau ini juga terdapat pada modul PMM, ya. Jadi saling keterkaitan. Jadi intinya kalau kita sudah membahas, sudah mengajar PMM, mudah-mudahan ke guru penggerak juga ini sudah mulai dipelajari dengan obat ini nama konsep proses nama. Bagaimana Bapak Ibu? Dilanjut saja? Lanjut boleh. Nah, yang pertama kita tadi ada konsep inti dari budaya positif itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Dan di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi intinya ada perubahan mindset atau cara berpikir guru dalam penerapan pembelajaran. Di sini ada yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal ya, kalau kelas 1, kalau SMP itu mungkin sudah mengenal yang disebut dengan kurikulum merdeka ya. Biasanya kalau berdiferensiasi itu intinya bagaimana? Yang menambahkan pemahaman pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang bersifat pada anak. Apa ada yang mau menambahkan lagi dari SMP atau mulai kartu? Berdiferensiasi boleh. Untuk jawabannya boleh. ChatGPT juga. Pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Jadi apa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran merespon kebutuhan murid. Kadang-kadang kita berpikir kemarin peka tidak dengan kebutuhan murid, atau langsung kita datang ke kelas langsung belajar tanpa melihat kebutuhan murid apa yang dibutuhkan oleh murid itu. Ya. Nah dalam pembelajaran berdiferensiasi
mindset kita berubah, cara berpikir kita berubah. Kalau kemarin kita tidak melakukan asesmen, ya, sekarang kita mau melakukan asesmen diagnostik. Awalnya kita melakukan sekarang, kemudian mencari apa minat atau kebutuhan murid, ya, dalam pembelajaran itu. Dalam pembelajaran berdiferensiasi itu mengelompokkan murid senangnya apa, kebutuhan belajarnya apa, pembelajaran harus seperti bagaimana. Itu yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dalam hal ini berdiferensiasi itu merujuk pada profil pelajar Pancasila. Ujung-ujungnya, hal ini mungkin Bapak Ibu tahu ada berapa profil pelajar Pancasila? Boleh ditambahkan. Yang pertama apa? Mic-nya ada 1 kan? Ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada 6. Ada yang pertama? Apa? Bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang kelima, mandiri. Yang keenam, berkarakter atau inovasi. Nah itu perluan dari yang diinginkan dari profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan dalam kurikulum mereka itu pembelajaran berdiferensiasi kita sudah harus terapkan. Kemudian kita juga merujuk pada apa yang disebut dengan profil pelajar Pancasila, akan menuju manusia yang seutuhnya, yang menuju kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Bapak Ibu sekalian yang hebat, dari pemaparan berikut dari pembelajaran dengan paradigma baru, mungkin ada tanggapan atau ada pertanyaan, silakan. Ataupun masih mengantuk, belum fokus, boleh nyanyi dulu. Nyanyi apa? Silakan Bu Maya kalau mau speaking. Apa kabarnya? Boleh. Silakan Pak Maman mau melakukan speaking. Silakan Pak Maman. Yang penting kita rentangkan tangan dulu ya sebentar supaya relax. Tegangkan tangan dulu, kemudian ucapkan kata bu depan. 1, 2, 3 bu. 1, 2 bu. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi fokus kembali. Nyantai saja ya. Silakan Bapak Ibu sambil minum juga boleh, sambil makan juga boleh ya. Yang penting bisa menyimak dan memahami inti dari pertemuan kali ini. Kemudian yang kedua, ya, konsep inti dari budaya positif ini adalah yang disebut miskoneksi tentang teori kontrol. Ya, di sini ada ilustrasi kontrol. Yang kedua ada ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilustrasi selanjutnya bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini bisa kita pahami ya, ada miskoneksi tentang teori kontrol. Diibaratkan kita ini, kita pegang tangan, ya, pegang tangan, tangan itu kepalkan. Tetapi dalam genggaman kita ini ada sesuatu yang berharga, ya, ada sesuatu yang berharga. Kemudian ada orang yang menghargai, kemudian ada yang membujuk. Apakah Anda akan membujuk, kemudian ada yang memaksa? Apalagi lah bentuknya supaya menggoda supaya tangan ini dibuka. Nah, dalam hal ini kita di dalam ini ada sesuatu yang berharga menurut kita. Apakah kita akan membuka atau bagaimana? Apa? Tidak. Atau mungkin
membuka karena ada uang, ataupun ada rasa cinta karena cinta terhadap seseorang yang berharga dalam diri kita bukan, ataupun kita akan mempertahankan bahwa saya ini tidak akan membuka karena di dalam genggaman tangan saya ini ada sesuatu yang berharga yang harus kita pertahankan. Nah, keputusannya bisa direfleksikan Bapak Ibu bagaimana? Boleh minum dulu. Nah, ini tentang mikroanalisi tentang teori kontrol. Nah, jawaban yang tadi bagaimana Bapak Ibu? Nah, jawabannya bagaimana? Setiap orang pasti mempunyai apa? Keputusannya masing-masing. Saya akan mempertahankan di dalam ini karena ini sangat berharga. Kemudian saya akan membuka karena saya ibu. Nah, pada intinya pengambilan keputusan berdasarkan seharusnya pada prinsip yang ada pada diri kita. Definisinya itu tergantung pada diri kita. Tetapi dalam hal ini ada mikroanalisi tentang teori kontrol. Bagaimana guru mengontrol seorang murid? Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini hanya ilusi. Ilusi itu apa? Banyak. Apakah kita bisa mengontrol murid? Bisa tidak? Cek perasaan kita bisa mengontrol murid, bisa tidak? Bisa. Dengan apa? Kontrol terhadap murid kita masih sebagai guru. Apakah kita bisa mengontrol murid? Pertanyaannya bisa saja. Dengan apa? Dengan keyakinan. Apalagi? Dengan apa? Prinsip. Apalagi? Dengan peraturan. Dengan konsekuensi. Kita bisa mengontrol, tetapi kita tidak bisa memaksa. Ilusi bahwa orang desa berhak memaksa mereka. Karena tadi keputusan berada pada tangan setiap orang. Hanya ilusi, hanya bacaan kita. Sebenarnya kita tidak bisa memaksa orang lain. Apa yang harus ada? Itu berasal daripada berasal pada diri mereka sendiri. Yang pertama atas kesadaran diri pribadi. Tadi kembali tadi pegangan tangan. Boleh saja kita membuka tangan, rasakan daripada hati nurani ini. Kalau kita yakin betul, pasti kita akan membuka. Tapi kalau kita tidak ada keyakinan untuk membuka, mungkin diri kita juga tidak akan membuka. Selanjutnya ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah ini yang harus kita pahami, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Cocok tidak menurut Bapak Ibu? Cocok tidak? Tergantung pada diri sendiri juga. Diibaratkan ini kita sebagai guru, kemudian ada murid. Kita mengkritik, kita membuat rasa bersalah para murid. Apakah akan membuatkan sebuah karakter? Bisa. Jawabannya nanti pada ada posisi 5 tahun. Pendendam nanti di sana. Ini ya hanya dulu sih. Ini ada kita posisi ada di mana nanti kita sapi. Kita akan bisa mengontrol orang lain. Kita akan bisa mengendalikan orang lain, itu ilusi. Contoh saya bisa mengontrol Pak Asep. Tidak mungkin karena Pak Asep punya kemauan sendiri. Bapak Ibu yang hebat, apakah bisa dimaknai pemaparan berikut? Ada pertanyaan sampai di situ? Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu hebat, dari Bapak Wakil Kepala Sekolah, mungkin mau ada yang ditambahkan.
respon. Tadi kan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kita baca ini ya. Stimulus responnya bagaimana? Realitas kebutuhan kita sama. Realitas kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Perasaan ulama kebutuhan kita sama, tetapi pada dasarnya kebutuhan itu berbeda. Makan kan kebutuhan sama, tetapi dalam hal yang berbeda, waktunya kebutuhan hasilnya juga berbeda. Yang kedua, semua orang melihat yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kita juga berusaha memahami pandangan orang yang tentang berbeda. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi semua perilaku mempunyai tujuan. Ini yang kita pahami. Jadi perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Mengapa anak melakukan kesalahan? Pasti ada alasan tertentu. Selanjutnya, orang bisa mengontrol saya. Nah ini ya tadi kepala tangan. Hanya saya yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya saya yang bisa mengontrol diri Anda. Intinya, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Jadi apa intinya? Intinya, yang bisa memutuskan salah atau tidaknya adalah diri kita sendiri. Karena pegangan pada tangan kita. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol. Yang kedua adalah pemaksaan adalah suatu bujukan. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Lalu kalau itu bisa, pasti dipaksa. Tetapi kolaborasi dan konsensus merupakan pilihan yang baru. Bila itu bisa dipaksa pada kurang bisa pada badan. Terus selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang dan menang. Dari kontrolnya stimulus responnya ini model berpikir menang atau kalah. Tapi kan keinginan kita harus, misalnya model berpikir kita harus menang. Itu ya, Bapak Ibu sekalian, bisa dipahami, ini masih banyak ya. Selanjutnya ada disiplin positif ya. Nah, disiplin ya, mungkin Bapak Ibu sudah memahami tentang disiplin ya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini prinsip positif pertama adalah memahami anak. Dalam disiplin positif penting untuk memahami anak secara individual termasuk kebutuhan, minat dan karakteristik mereka. Yang kedua, disiplin itu memiliki tujuan membina hubungan yang baik, komunikasi yang terbuka, pengertian dan hubungan yang baik antara orang tua anak penting dalam menentukan disiplin positif. Yang kedua, dalam penerapan prinsip-prinsip positif adalah memberikan contoh. Orang dewasa perlu menjadi contoh perilaku yang positif bagi anak-anak karena mereka meniru apa yang mereka lihat. Untuk selanjutnya, menjelaskan ekspektasi adalah sebuah harapan ya. Menjelaskan dengan jelas ekspektasi dan aturan kepada anak sampai mereka memahami apa yang diharapkan mereka. Ini konsep daripada disiplin positif. Pertanyaannya, sudahkah kita menerapkan disiplin positif di sekolah? Sebagian. Ataupun sudah diterapkan, tapi anak gitu aja. Disiplin positif di sekolah, anak harus rajin ke sekolah. Kemudian harus berpakaian rapi. Mengapa anak masih ada
contoh yang positif. Contoh cara berpakaian. Apakah Pak Maman sudah memberikan contoh yang baik pada murid? Contoh dalam berbicara saja. Mengapa anak berbicara kasar? Karena dilarang, bukan dilarang dalam disiplinnya, dalam peraturannya, anak dilarang berbicara kan? Pada kenyataannya bagaimana? Terlepas daripada lingkungan dan keluar, yang penting di sekolah, yang penting di sekolah. Mengapa gagal? Sebagian gagal, sebagian berhak. Yang gagal mungkin gurunya berasal daripada gurunya memberikan contoh, kemudian memahami kebutuhan anak, kemudian membina hubungan yang baik dengan murid, kemudian menjelaskan spesifik tujuan daripada dibentuknya disiplin itu apa. Kalau gagal, refleksi pada kita. Mengapa gagal? Oh, mungkin kita sebagai guru tidak akan memberikan contoh. Contoh saja dari perilaku. Mungkin kita secara tidak sadar dari lingkungan sekolah berbicara kasar atau berbicara jorok didengar anak. Karena ada peribahasa guru kencing berdiri, guru kencing berlari. Dan bahasa Sunda merana disebut kumaha lamun guru namuke itu. Betul kan? Ini positif. Kemudian tujuan disiplin positif yang pertama mengembangkan keterampilan sosial, yang kedua membangun hubungan sehat, yang kedua mendorong tanggung kolektif, yang keempat membentuk karakter yang baik. Ini tujuan daripada disiplin positif. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal, ada kehalusian, yang kedua ada kejujuran, kasih sayang, kerja keras. Apalagi yang disebut dengan nilai-nilai kebijakan universal. Pertanyaannya apa yang dimaksud dengan kebijakan universal? Nilai-nilai yang baik yang diakui oleh seluruh umat manusia. Apa? Kejujuran, apalagi kasih sayang, saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, saling menyayangi. Itu kebijakan universal. Bukan mencintai cocok. Kemudian bagaimana beberapa nilai kebajikan dan disiplin positif? Yang pertama adalah pusat perhatian, menunjukkan perhatian positif ketika anak-anak berlaku sesuai nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, pengajaran langsung nilai-nilai kebajikan dan saat kapan nilai tersebut dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian model perilaku. Nah, kemarin sewaktu berdiskusi dengan Pak Asep, ada nilai yang diambil. Suatu kasus si Reja mungkin untuk kelas 6, untuk kelas 5 murid yang gagal dan tidak disiplin. Tetapi kata Pak Asep belum masuk ke dalam teori kebijakan dalam disiplin positif. Pak Asep mengatakan ada kebutuhan si Reja yang tidak terpenuh. Apa? Nah, jadi mengapa anak tidak disiplin? Mengapa lewat? Ada yang hilang dalam diri, dalam kebajikan dalam diri. Bapak Ibu, teman-teman bisa berrefleksi. Silakan refleksikan pada anak. Mengapa anak nakal? Mengapa anak cenderung di sekolah itu pendiam, keras kepala? Mungkin nilai-nilai kebajikan yang hilang dalam diri saya. Mengapa anak menonjol atau meninju temannya? Karena dia tidak lihat. Betul tidak Bapak Ibu? Tepat sekali. Nah, kita masuk ke psikologi atau psikologi. Sampai kayak terus bikin masalah di metode
presidennya tadi kasih sayang karena tidak ada kewenangan orang tua. Nah, bagaimana pemecahan masalahnya nanti pada episode berikutnya tentang segitiga restitusi. Lanjutkan Bapak Ibu yang udah mengerti tadi, udah membulan, ya, udah meresapi. Ya. Kemudian lanjutkan pada tadi kebijakan keharusan kebijakan. Nah, manfaat disiplin positif kenapa sebentar? Untuk apa? Kontribusi positif. Ini artinya disiplin positif membantu anak menjadi kontributor positif dan masyarakat memahami pentingnya kebaikan. Mungkin kasus Sederajat itu dia tidak memahami pentingnya daripada kebaikan. Tugas kita, tugas saya, tugas guru, tugas kita semua untuk memahami bahwa nilai kebaikan itu penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, saling menghargai, saling mencintai. Kemudian hubungan yang kuat. Penerapan nilai kebajikan dalam misi positif memperkuat antara hubungan orang tua dan anak serta menciptakan ikatan yang berbeda. Berbeda, anak beri kasih sayang, berarti hubungan antara anak dan orang tua ini tidak terjadi. Selanjutnya, pengembangan diri. Anak-anak yang terbiasa dengan nilai positif dan nilai kebajikan dapat mengembangkan diri mereka secara pribadi dan sosial dengan lebih baik. Bapak Ibu sekalian, boleh dilanjutkan? Nah ini ya, contoh penerapan disiplin positif kebajikan dalam hari-hari, menolong sesama, berbagi, membaca dengan giat dan olahraga. Ini yang disebut dengan disiplin positif di sekolah. Bapak Ibu sekalian, kita berberikan saja ya. Ini tadi nilai-nilai profil Pancasila yaitu beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, bernama kritis, berkenan global, bergotong royong dan ya. Itu adalah nilai-nilai yang terkandung. Nah ini yang harus diakui ya. Nilai-nilai kebaikan kita terapkan dalam profil kerajaan Pancasila ini. Beriman dan bertakwa, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernama kritis, bergotong royong dan ya. Nilai kebajikan yang akan kita pahami pada pendidikan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu hebat, sampai di situ ada masukan atau ada tanggapan? Boleh kalau mau ada tanggapan dan masukan. Pak Asep, Bu Melia, Bapak Wakil Kepala Sekolah. Atau mau refleksi dulu? Boleh, nanti refleksi di rumah. Apa yang dipikirkan kita tentang teori atau nilai kebajikan yang dimiliki seorang guru, kemudian harus dimiliki oleh seorang murid. Apa yang dibutuhkan? Tadi kan dalam berdiferensiasi itu kita memahami kebutuhan anak. Hubungannya dengan ini. Hubungannya dengan tadi kan nilai kebajikan. Apa yang dibutuhkan orang guru? Kita sebagai guru memahami kebutuhan murid. Bapak yang perhatian di Meli ataupun SMP caper cari perhatian dari Bu Yara, apa yang dibutuhkan? Kasih sayang, penghargaan, ya. Bapak Ibu hebat, kita lanjutkan pada topik berikutnya ya. Terima kasih. Ini nilai kebajikan ya, toleransi, profil pelajar Pancasila, Ibu Religius, dan rakyat sekian. Nah, kita lanjutkan pada 5 posisi kontrol dulu. Setelah kita memahami tadi kebutuhan murid, ya, nilai kebajikan, ini ada yang disebut dengan 5 kontrol murid. Nah, di sini untuk memahami 5 kontrol murid, silakan Ibu tonton videonya, ya. Nanti refleksikan posisi kita ada di mana, ya. Satu, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. 1,
Guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilakumu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Dihajar diwawancara. Bukan kontrol dari sana. 5 kebutuhan dasar manusia dulu. Alif ya. Kalau pinjaman itu. Langsung. Iya siap. Udah lama. Beda. Dan air masuk kuat atau jamur-jamur yang tumbuh di tanaman padi dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru merasakan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut adalah seorang petani sedang berusaha masing-masing tanaman. Dia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami kondisi bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Tempatkan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar itu otonomi. Nah, intinya ya Bapak Ibu Guru, jadi ada 5 kebutuhan manusia itu yang harus dipenuhi oleh seorang guru. Intinya guru harus memahami bagaimana, tadi sudah dibahas bahwa kita harus memahami bagaimana kebutuhan murid. Jadi setiap tindakan murid itu pasti ada alasan tertentu. Contoh tadi saja, mungkin dia melakukan sesuatu ingin diperhatikan atau bagaimana. Jadi intinya sebagai guru kita harus memahami kebutuhan murid. Selanjutnya pada tahap
berikutnya proses satu ini. Ya. Ada posisi remote control guru yang dia harus penting, yang harus kita pahami. Yang pertama adalah dalam mendisiplinkan anak, ya, ini ada 5 posisi kontrol manusia. Guru dan manusia. Kita berada dalam posisi mana nanti, ya? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Nanti bisa direfleksikan, ya. Kita posisi ada di mana? Ya. Oh, ada satu. Mana sama? Iya, sama. Mungkin baru bagi sama Pak. Punten Mas Eman ya, Ya, sama. punten Mas Arya. Tadi kebutuhan manusia salah satu bertahan hidup. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini Posisi bagaimana ini? Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. ini ya bisa perhatikan nada kemudian hukumannya. Kamu malah jujur. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadut, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sekarang masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika lambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Aktornya ini dia dalam
Ada Bu. Baik Noen, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kami perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi dan prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat. Nah, ya. Jadi ada 5 posisi kontrol seorang guru. Ya. Nah, kita berada pada posisi mana kira-kira? Dirasa kita pada posisi mana? Ya. Posisi 5. Sebelumnya kita ya. Bender. Sebelumnya kita pada posisi mana? Pertama. Saya mengakui kecenderungan posisi yang tadi itu yang pertama, yang sebenarnya kalau ada masalah itu cepat marah gitu ya. Tapi sudah melihat tayangan video itu, saya refleksi diri lah untuk tidak melakukan seperti itu. Itu seperti yang marah itu gitu. Dan sekian. Sudah cukup. Ya, Pak Maman merasakan bahwa sebelum melihat video briefing barusan, dia berada pada posisi pembuku. Semua juga kita merasakan bahwa kita berada pada posisi pembuku. Kemudian ada lagi selain dari pembuku, ada kolaborasi penghukum, pemantau, kemudian membuat merasa bersalah. Kadang kita membuat suatu konsekuensi, suatu kesepakatan kelas, tapi kadang kita terlalu memberikan instruksi atau dengan nada yang tinggi. Kemudian didukung dengan tidak lupa dengan memantau juga. Terus kadang-kadang ada yang kita selalu ingin jadi teman gitu. Kalau permasalahan atau tingkat emosional kita atau permasalahan kita di rumah sedang tenang mungkin. Kalau sedang di rumah sedang ada permasalahan lain, itu bisa ke yang satu tuh penghukum, ya penghukum dengan nada-nada itu gitu. Jadi ada beberapa itu realita di sekolah yang saya alami seperti itu. Jadi ada beberapa yang menurut saya seimbang gitu. Maksudnya ada di posisi 1, ada di teman, ada di yang posisi 2, ada juga pemantau. Kalau di manajer itu biasanya tuntutan bagaimana untuk menyelesaikan suatu masalah gitu. Terima kasih. ya seharusnya mungkin tergantung kita di mana kita berada, ya tergantung kita pada posisi mana. Tetapi yang dianjurkan dalam Yang dibuat juga posisi kontrol, ya, yang ini bagaimana? Karena kalau kita dalam posisi penghukum, justru anak tidak
dia akan bangkit rasa motivasi dirinya yang disebut motivasi intrinsik karena merasa dihukum, ya merasa takut. Kita bisa merasakan dulu kalau SMP atau SD dicubit atau dicapok atau bagaimana, masih teringat sampai sekarang. Nah, dalam dunia sekarang, dalam dunia yang memasuki era digital, ya positive control guru ini kita harus berubah pada manajer. Ataupun terlepas perilaku anak seperti mana, ya, seperti anak fisik, seperti anak terlambat, seperti anak berkelahi. Coba nanti akan kita bahas pada segitiga restitusi. Ada tanggapan lain? Boleh berdiskusi dalam posisi ini? Ya. Kita refleksi boleh. Usah diterangkan sedikit itu bisa. Di apa ya? Itu diakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sherman selaku CPT 9 yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit memberi tanggapan bagi diskusi yang tadi diperlihatkan mengenai 5 kriteria seorang tenaga pendidik dalam sebuah video. Mungkin diarahkan kita kepada pemikiran bahwa yang nomor 5 itu seolah mungkin ideal. Yang nomor 5 itu. Tetapi dari konteks videonya saya sendiri tidak melihat apa yang tadi Pak Iwan bilang konsistensi terhadap hukuman atau aturan yang diberlakukan mungkin di kelas atau di sekolah melalui tanda kutip yang tidak diterapkan kepada anak. Tapi secara menyeluruh bahwa konsep itu ideal menurut tadi yang dilihat di video. Tapi ya kita bagaimana menyikapi ketika anak tersebut diberikan suatu kesempatan ya. Nah untuk teman-teman yang lain di satu kelasnya, karena kita tidak menerapkan hukuman apa yang diberikan, karena di situ tidak dilihat hukumannya, hanya diberikan kesempatan agar nanti tidak terulang kembali. Misalnya mungkin rekan-rekan yang lain bisa sama saya nih. Terima kasih. Terima kasih Pak Sen yang sudah memberikan masukan. Nah dalam hal ini kita kembali lagi kepada ada yang disebut dengan hukuman, kemudian ada konsekuensi, kemudian ada restitusi. Nah dalam posisi penghukum pasti ada hukuman. Contoh di sini dalam kasus siswa tidak memenuhi aktivitas lengkap satu upacara bendera. Dalam posisi ini siswa disuruh untuk karena tidak disiplin, siswa itu hormat pada bendera selama 1 jam. Yang ini disebut dengan hukuman. Nah, dalam hukuman itu mungkin tidak tepat untuk diterapkan di sekolah. Kemudian ada yang disebutkan konsekuensi. Konsekuensi itu bukan hukuman, tetapi akibat yang ditimbulkan daripada perbuatan. Boleh kalau terlambat, ya kalau terlambat menerima atribut tidak dihukum, tetapi ada konsekuensi. Ya, ada konsekuensi. Mau bagaimana silakan, ataupun mau disuruh membaca. Kemudian satu lagi, atau anak mau direstitusi. Nah nanti kita menginjak kepada episode berikutnya tentang segitiga restitusi. Selanjutnya di sini ada contoh penerapan posisi kontrol guru. Ya. Pertama menghukum, kemudian merasa bersalah, kemudian sebagai teman juga ada di sini ya, ayo ikut aturan. Kemudian ada pemantau. Kemudian dilanjutkan pada ini ya, pada manajer. Pada manajer ini adalah
struktur penyelesaian yang paling ideal. Jadi kita merujuk pada manajer. Penghukum sudah kita tinggalkan, kemudian pembatas bersyarat tinggalkan, sebagai teman tinggalkan, pemantau kita tinggalkan. Kita merujuk pada yang kalau dilaksanakan sebagai manajer. Untuk selanjutnya kita harus tadi kita sudah membahas tentang 5 kontrol guru, tetapi kita harus juga membuat keyakinan kelas. Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kemarin membahas kalau masih peraturan kita ganti pada keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Yang kedua sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang kemudian semua warga sekolah warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, dalam kurikulum Merdeka sekarang ada yang disebut dengan keyakinan kelas ataupun disebut kesepahaman kelas. Kalau dulu disebut apa? Tata tertib. Ya, kalau sekarang diubah menjadi dari peraturan kelas kemudian keyakinan kelas, kesepakatan kelas, kemudian menjadi keyakinan kelas. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas hindari kata jangan dan tidak. Ya, hindari kata jangan dan tidak boleh terlambat. Mengapa? Karena di situ ada pernyataan universal. Tadi kita sudah mengetahui tentang kebutuhan dasar manusia. Hindari jangan, kata jangan dan tidak apa-apa. Kalau terlambat datang ke sekolah bisa menggunakan apa? Kan biasanya tidak terlambat datang ke sekolah. Kita ganti dengan apa? Rajinlah datang ke sekolah. Nah, supaya apa? Supaya timbul rasa intrinsik dalam dirimu. Untuk selanjutnya kemudian ada restitusi kelas. Nah, yang tadi yang dibahas oleh Pak Asep, kita menghadapi masalah anak tidak disiplin, gitu ya, tidak disiplin. Bagaimana cara kita menyelesaikannya sebagai manajer? Ini ada videonya, mungkin sekitar 10 menit lagi ya. Ada 3 tahap dalam restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Ini bisa diterapkan, kemarin sudah saya praktekkan ya. Hanya tindakan sebagai restitusi, fungsi kontrolnya adalah manajer. Ya.
juga akan marah apabila ada yang menuduh bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung matain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajib lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu Ada yang apa? penting buat kamu. Memang tadi kan Untung kamu tidak bertindak lebih kata lagi. ketika berikan ya, udah mau dikasih. Untung saya masih bersabar. Saya hanya meminta saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak ikan di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menemukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Jelas Pak. Kita harus saling menghargai. Namun Kemudian konser. ada juga keyakinan yang seperti yang perlu kita jalankan. Seolah kita Kita bikin tidak sedang marah, kan? hanya sebagai guru. Ya saya bisa berpraktik mengajukan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil bidang. Sebagai orang pasti Kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Dan nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan berhasil. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pilihkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah ini Pak, Bapak Ibu ya, itu tentang segitiga restitusi dengan posisi kontrol kita sebagai manajer. Kalau kita sebagai penghukum, mungkin anak itu tidak akan menemukan solusi dalam dirinya. Yang ada mungkin anak akan dendam karena merasa dihukum dengan tinggi, kemudian dengan merasa bersalah. Tetapi dengan segitiga restitusi, kemudian kita bertindak sebagai manajer, ya, diharapkan anak akan tumbuh nilai-nilai yang ada pada dirinya sendiri, bisa memenuhi kesalahan. Dia juga akan memperbaiki dirinya sendiri. Nah ini tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dalam sekitar restitusi. Pertama adalah menstabilkan identitas. Ini kita bisa buat pertanyaan ini ya. Lalu yang kedua ada validasi tindakan ya. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian dilanjutkan pada menanyakan keyakinan. Nah, yang paling penting anak merasa yakin apa yang mereka langgar ya. Kemudian anak dapat melakukan solusi apa yang harus diperbaiki setelah kamu melakukan perbuatan kesalahan. Gitu ya. Selanjutnya ya, penutup intinya dalam penerapan disiplin positif atau budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam proses kontrol saat ini. Bagaimana menjalankannya dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya yang menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab menurut standar pendidikan nasional. Nah, sekian Bapak Ibu sebelumnya tentang ya pemaparan atau penerapan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita dapat merujuk pada paradigma baru yang akan menuju pada perubahan budaya positif di sekolah. Ya,
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya tadi sudah berjalan ya, sudah ada pertanyaan. Alhamdulillah, pemaparan atau budaya positif di sekolah sudah dipaparkan oleh Pak Suherman sebagai seorang guru bergerak. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan materi barusan mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semua dan bisa dilaksanakan atau diaplikasikan oleh kita untuk memperbaiki pembelajaran kita ya, di masa yang akan atau di masa yang mendatang ya, bisa diterapkan lagi. Untuk selanjutnya bijak ke acara yang kelima, tanya jawab, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, sudah langsung ke acara yang ke-7 ya. Mari acara ini kita tutup dengan membacakan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Cara bicara sudah dilaksanakan. Saya sebagai pemandu acara minta maaf bila ada kesalahan. Ditutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.